Doa ini dibagi tiga. Pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah, satu. Yang kedua, wa fil akhirati hasanah, dan yang ketiga, wa qina adzabannar. Kalau ada yang 8 macam ini, berarti kita sudah mendapat fid dunya hasanah. Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, pertama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam Rabu ini kita semua dikaruniai nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat mengikuti kembali acara pengajian kita pada malam Rabu. Selawat masalam mari kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Tentu untuk berkahnya acara ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk dimaklumi, materi pengajian kita pada malam ini yaitu tafsir doa sapu jagat. Saya ulang, tafsir doa sapu jagat. Anda sudah mengenal doa sapu jagat? Ya, apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terjemahannya, hai Tuhan kami, berilah kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan pelihara kami dari siksa api neraka. Nah, doa ini dibagi tiga. Pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah, satu. Yang kedua, wa fil akhirati hasanah, dan yang ketiga, wa qina adzabannar. Apa yang dimaksud dengan fid dunya hasanah? Apa yang dimaksud dengan fil akhirati hasanah? Dan apa yang dimaksud dengan wa qina adzabannar. Nah, doa ini firman Allah yang mengajar kita berdoa pada surat Baqarah ayat 101. Jadi ayat berapa? 101. Nah, kita mengambil rujukan tafsirnya dari tafsir Ibnu Katsir halaman 231. Nah, fid dunya hasanah itu artinya dunia. Di dunia ini baik. Nah, yang dimaksud dengan fid dunya hasanah di sini kriterianya kalau kita sudah mempunyai 8 macam. Kalau ada yang 8 macam ini, berarti kita sudah mendapat fid dunya hasanah. Yang pertama adalah afiah, kebugaran atau kesehatan zahir dan batin. Itu disebut namanya afiah. Kalau sehat, itu sehat jasmani saja. Tapi kalau kita mengatakan afiah, berarti kita mohon supaya kita sehat secara zahir dan sehat secara batin. Jadi kesehatan ini adalah merupakan nikmat yang terbesar setelah iman dan Islam. Iman itu kepada Allah dan juga kepada Rasul, kepada kitab dan seterusnya. Islam itu juga dari Allah melewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu ada dua lagi nikmat yang besar pada kita, yaitu pertama
nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Nikmat kesehatan ini, yang namanya sehat itu sangat mahal itu anak-anak. Terutama sehat fisik, apalagi sehat batin itu. Kalau sehat batin itu di pondok pesantren tempat dokternya, tempat rumah sakitnya. Tapi kalau sehat jasmani di sana, di puskesmas, di rumah sakit, di situ tempat dokternya. Nah, jadi perlu kita mendapat afiah, sehat jasmani dan sehat rohani. Sudah sering saya katakan, bagaimanakah nilai sehat itu? Pernah dulu Khalifah Harun ar-Rasyid dibawakan segelas air. Lalu dikatakan kepada Harun ar-Rasyid, "Hai Harun ar-Rasyid, ini air segelas. Kalau Anda tidak meminumnya, Anda akan sakit. Apa yang Anda lakukan?" Dia bilang, "Saya beli. Tapi miliknya tidak menjual. Saya minta supaya disedekahkan." Tidak disedekahkan. Lalu apa Anda perbuat? Dia katakan, "Saya akan serahkan setengah kerajaan saya demi saya dapat air 1 gelas." Kemudian yang kedua, ada air 1 gelas. Anda sedang sakit. Kalau Anda minum air ini, Anda akan sehat. Kalau tidak, Anda akan mati. Lalu apa yang Anda lakukan? Dia bilang, "Saya beli, tidak dijual sama pemiliknya. Minta disedekahkan, tidak disedekahkan." Dia bilang, "Demi sehat saya, seluruh kerajaan saya serahkan kepada demi saya dapat air segelas." Itulah betapa mahalnya yang namanya sehat. Sehat jasmani. Ada orang berobat sampai ke Amerika, sampai ke Jakarta, sampai ke Malaysia, ke Singapura. Orang-orang yang beruang itu, banyak uangnya, di mana saja sehat pasti dia cari. Ini aja anak kita ini baru sehat, gitu. Betapa mahalnya yang namanya sehat. Itulah yang kita minta waktu kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Jadi supaya kita tahu dunia hasanah itu apa itu. Jadi satu adalah afiah. Kawan-kawanmu banyak yang pulang kenapa? Karena tidak afiah. Hanya jangan pura-pura sakit ya. Insya Allah nanti akan dikabulkan doanya. Jangan pura-pura buat diri sakit. Karena biasa anak-anak pondok itu yang paling dia suka pulang. Tapi tidak diizinkan pulang kalau tidak sakit. Makanya doanya supaya sakit. Apalagi nikmat yang paling besar, kesempatan. Kesempatan itu adalah waktu. Saya ingat itu apa yang dikatakan oleh Khairul Anwar. Pada bilang dalam sajaknya, waktu itu ialah uang, harus dihemat, jangan dibuang. Jika dibiarkan tinggal terluang, rezeki tentu terbang mengawang. Kata Khairil Anwar. Jadi diumpamakan waktu itu seperti uang. Hanya kesempatan di waktu kita mondok seperti ini, jangan disia-siakan waktunya. Gitu. Jangan terlalu banyak tidur. Manfaatkan untuk muthala'ah. Hayatul ilmu bil muthala'ah.
Mautul ilmu bibakhzil mar'ah. Hidupnya ilmu dengan mutalaah, matinya ilmu dengan dua paha perempuan. Artinya apa? Masih gini-gini sudah pacaran. Ada yang punya 5, ada yang 10. Siapa yang pacarnya 20? Ada? Saya saja tidak berani pacaran. Itu satu. Iman Islam sudah kita punya. Tapi afiah dan kesempatan. Mumpung kita punya afiah, mari kita manfaatkan secara maksimal. Yang kedua, darun rahbah. Di dunia hasanah itu adalah rumah yang layak pakai. Darun rahbah. Rumah yang layak pakai. Walaupun rumah kita kecil-kecil lah. Tapi kita bisa tata dengan baik. Karena banyak saya lihat itu ruang tempat anunya itu cuma satu saja itu. Ruang dalam Bali istilahnya itu cuma satu. Kelilingnya ini serambi semua itu. Dia bilang nanti kalau roh katanya supaya ada tempat kita. Padahal rumah yang baik itu ada ruang tamunya. Jadi zakat rumah itu adalah ruang tamu. Likulli syai'in zakat kata Nabi. Wa zakatul bait hujratud daif. Setiap satu ada zakatnya dan zakat rumah itu adalah ruang tamu. Kadang-kadang kita tidak punya ruang tamu. Taruh aja di beruga itu ya. Dan beruganya itu juga kotor. Di situ tempat beraknya ayam dan sebagainya. Kotor lagi. Ada ruang keluarga. Ada kamar untuk ruang keluarga. Ada ruang tempat istirahat. Ada ruang tempat tidur. Nah, ruang tidurnya anak dengan ibu bapak tidak boleh disatukan. Apalagi nanti anak kita sudah memies itu. Lalu dilihat kita wik-wik kan susah itu. Nanti dia kan dia cerita di luar itu. Wah, bapak saya kakinya 4 katanya. Nah itu makanya, dan ada ruang tempat ibadah. Ada ruang tempat wudu. Artinya ada WC-nya. Gitu. Ada rumah punya pintu lasi. Jendelanya itu. Kadang kita punya jendela tidak pernah dibuka itu. Karena di waktu malam itu masuk udara yang beracun. Jadi paginya dibuka supaya keluar udara beracun diganti dengan udara yang sehat. Itu darun rahbah. Rumah yang layak pakai. Kadang-kadang kamarnya satu, di situ bapaknya, di situ ibunya, di situ anaknya. Besok ngelahirkan lagi bagaimana caranya itu. Kadang-kadang rumah kita saya lihat orang-orang Batur Sasa ini tempat lumbung padinya di situ, dapurnya di situ, tempat tamunya di situ, semua di situ. Malam pertamanya di situ juga. Nah itu, jadi tidak darun rahbah, rumah yang layak pakai. Ya pakai bedek lah, tapi kita pisah-pisahkan. Jadi kalau kamu sebagai anak itu tidak boleh ikut tidur dengan bapaknya dan ibunya. Gitu.
Kalau yang sudah gede-gede, yang sudah memayyiz apa itu. Ya kalau masih nete anda apalah. Yang ketiga zaujatun hasanah. Istri yang hasanah. Istri yang baik. Istri yang soleha. Istri yang soleha. Cirinya ada 4 orang istri soleha itu. Pertama, sholat 5 waktu. Kedua, puasa pada bulan Ramadan. Ketiga, memelihara kemaluannya. Jangan salome, satu lubang rame-rame. Selingkuh. Dan yang keempat, bakti kepada suaminya. Ini ciri-ciri orang-orang istri yang soleha. Kalau ada istri seperti ini, dia akan masuk surga, dipilihkan surga yang 8 itu. Mana saja dia mau dibukakan 8 surga itu. Makanya nanti kita harapkan kamu semua ini menjadi istri yang soleha. Sudah ada calon bapaknya? Belum? Ada? Oh sudah? Kok tabah sekali dia, kecil-kecil sudah. Ada yang nambah lagi ciri orang perempuan soleha itu. Yang keberapa itu? Yang ke tadi 4 kan? Sekarang yang keberapa? 5. Ya. Hemat di dapur. Artinya apa? Bisa memanage ekonomi. Jadi hemat dia di dapur itu. Dikasih 500 itu sama suaminya, nggak bisa 2 hari, habis itu. Beli apa nggak tahu. Kadang-kadang hutangnya lebih besar daripada apa yang diberikan sama suaminya. Hemat di dapur. Artinya apa? Membelanjakan sesuatu itu dipikirkan apa manfaatnya. Masa sudah kawin beli boneka? Atau beli gangsing? Jadi hemat di dapur. 1. Yang keberapa tadi itu? 5. Yang kelima. Yang keenam, anggun ketika menerima tamu. Artinya apa? Kalau ada tamu, tolong kalau tidak ada suami kita di situ, jangan terima tamu laki-laki atau tamu perempuan yang tidak pernah diizin sama kita. Dan pakaiannya yang sopan, yaitu pakaian muslimah. Kadang-kadang keluar untuk menemukan tamunya itu kutangnya pegat sebelah. Terus rambutnya tidak pernah disisir. Giginya kuning. Tai matanya keluar. Bulu hidungnya tidak pernah dicabut. Nah ini. Jadi anggun menerima tamu. Dan yang ketujuh ya, bergairah di tempat tidur. Begitu habis sholat isya, tempat tidurnya sudah ditata, kasih lampunya yang remeng-remeng, pakaiannya yang transparan. Begitu masuk, dup gitu. Baunya semerbak. Ini kadang-kadang bau kentut. Nah itu. Jadi sholat 5 waktu. Apalagi puasa bulan Ramadan. Memelihara kemaluannya. Bakti pada suaminya. Hemat di dapur. Anggun menerima tamu.
Nah, bergarah di tempat tidur, masya Allah. Itu. Begitu kita masuk, masya Allah. Begitu masuk pintunya sudah baunya semerbak. Kadang-kadang ada perempuan itu begitu kita masuk, bantalnya saja itu sudah seperti dikasih lem. Tidak ada sarungnya. Di sampingnya bau kencing anaknya. Kita tidak tahu bau kelelek ketiaknya atau apa ini. Itu zaujatan istri yang baik. Yang kedua, keberapa ya? Yang kapan rizqun wasi'an. Rezeki yang luas. Sudah saya jelaskan itu baru 3, tapi saya lengkapkan sekarang rezeki itu. Ada 4. Ada namanya rizqun madmumun. Rezeki yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak perlu cari. Termasuk pakaian itu. Rezeki yang ditanggung oleh Allah. Coba kamu telanjang keluar sekarang. Pasti ada yang ngasih kainnya. Mama kamu telanjang, ha? Itu, lihat. Isi kutangnya. Besar sekali. Sebar ke sonrak katanya. Kasih dikasih. Kan gitu. Itu ayatnya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apa saja yang melata di dunia maka dari Allah rezekinya. Yang kedua, rizqun mau'ud. Rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Wa may yattaqillaha ja'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah maka akan diberikan dia rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Biasa ini para tuan guru, para ustadz itu tidak sempat nyari uang, tapi dicari sama uang. Mana nyari uang atau dicari sama uang? Iya. Hanya takwa kepada Allah. Yang ketiga, rezeki mamluk. Rezeki yang kita miliki. Rezeki yang kita miliki maksudnya adalah rezeki yang kita sedekahkan. Dalam Al-Quran, wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian daripada rezeki apa hendaklah engkau nafkahkan. Jadi harta yang ada di dunia ini tidak ada. Kalau kita mencintai dunia, marilah kita sedekahkan. Punya harta sedekahkan semuanya supaya kita mati. Kalau tidak, ya pakaian kita kain putih, kendaraan kita korong batang, rumah kita kubur. Kita tidak kenal nasib kita. Tinggal sendirian di dalam kubur. Itu anak-anak. Pakaiannya apa? Ada yang pakai daster? Ada yang pakai kur? Tidak ada. Apa kendaraannya? Orang batang. Rumahnya? Kubur. Terus kitanya? Nah, sendirian. Hanya di sini. Sekarang rezeki mamluk. Sedangkan sama pondok pesantren, sedangkan sama masjid. Itu milik kita. Kalau yang di dunia bukan milik kita. Begitu kita meninggal, maka milik waris. Yang keempat, rezeki maksum namanya. Rezeki yang telah dibagikan oleh Allah. Innallaha fadla bakum ala ba'din. Allah akan memberikan sesuatu-sesuatunya tidak sama. Nah, ini perlu dicari nih. Rezeki maksum ini. Kalau mau buat rumah, kalau mau beli mobil, kalau mau beli sawah, tidak bisa diam-diam di rumah. Jual besi. Tahu nama jual besi? Hah? Besile. Jual anggur. Jadi nganggur. Tidak bisa. Harus dicari ini. Ini namanya rezeki maksum. Dan rezeki maksum itu tidak sama. Kayak jari kita. Ada yang bawahan, ada yang tinggian. Tidak sama. Kalau sama tidak enak. Yang punya jari rata semuanya. Enak apa Anda lihat?
Nah, ini ada besar gitu. Itu. Rezeki apa namanya? Rezeki maksud. Nah, begitulah luasnya rezeki ini. Untuk akhirat ada. Ya. Itu dijanjikan ada, yang ditanggung ada, yang dibagikan ada. Rezeki madmun, rezeki mau'ud, rezeki mamluk, dan rezeki maksum. Itu yang keberapa itu? Keempat. Yang kelima wa ilmun nafi'. Ilmu yang beri manfaat. Apa ilmu memberi manfaat itu? Ilmu yang membawa kita semakin taat kepada Allah Subhanahu. Ilmu yang membawa kita dekat dengan Allah. Ilmu yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Ilmu yang membawa kita menjadi akhlakul karimah. Gitu. Ilmu yang membawa kita semakin bersifat sosial. Itu namanya ilmu memberi manfaat. Manfaat kepada diri kita, manfaat kepada orang lain. Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya kepada orang lain, tidak bersifat egois, cuma mementingkan diri sendiri. Karena kita adalah sebagai manusia sosial, tidak bisa sendiri-sendiri. Gitu. Ayo kalau kamu punya kutang misalnya BH, terus kancingnya di belakang, minta bantu sama kawannya apa enggak? Minta tukang cukur minta sama orang lain apa enggak supaya dicukur? Bisa cukur dulunya. Nah ini. Jadi tidak boleh kita hidup sendiri. Kita masih butuh orang lain. Nah itu tandanya orang itu bermanfaat. Di dalam hadis yang lain mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Syarrun nas, paling jahat manusia, man tala umruhu wa sa'at amaluh. Barang siapa diberikan umur panjang dan jahat amalnya. Sampai tua sudah tidak bisa konceng dia itu. Tidak bisa istinja. Fatihah aja tidak bisa. Baca bismillah tidak bisa. Pernah dulu saya ajar di sini. Orang pergi haji. Saya suruh dia niat haji itu. Nawaitul hajja wa ahramtu. Tidak bisa. Nawaitu harja kata. Kalau bismillahirrahmanirrahim kata. Nah ini. Makanya kita berharap anak-anak lebih besar ilmu kita daripada umur kita. Bagaimana? Lebih besar ilmu kepada umur kita. Contoh misalnya Imam Syafi'i, Imam Ghazali, imam yang lain itu umurnya pendek, tapi sampai sekarang masih kita baca kitabnya. Makanya dalam sebuah hadis mengatakan manfaatahu ta'lim waqta sababi fakabir arba'an liwafatihi. Barang siapa tidak sempat menuntut ilmu pada waktu kecilnya, takbirkan dah jam 4 karena dia termasuk mayit yang jalan. Jam 10. Kita habiskan saja satu materi ini ya. Nanti di dunia wa fil akhirati hasanah pada sesi berikutnya. Yang keberapa tadi? Wa amalun soleh. Itu yang keenam. Di dunia hasanah itu adalah beramal soleh. Apa itu amal soleh? Baik hubungannya dengan Allah, baik hubungan dengan sesama manusia. Taat kepada Allah, bersosial kepada sesama manusia. Itu namanya orang soleh. Kalau tidak begitu namanya orang toleh. Sodnya diganti dengan to. Kalau bahasa Sasak tolek. Apa toleknya itu? Kedok. Sholatnya baik, sosialnya baik. Kadang-kadang orang ada sosialnya baik, sholatnya tidak baik. Kalau ada sama orang, sedekah, tapi tidak pernah sholat, tidak ada artinya. Sholatnya baik, tapi peliknya
luar biasa, meditnya. Tidak mau berzakat, tidak mau bersedekah. Hubungannya dengan Allah baik, tapi hubungannya dengan manusia tidak baik. Jadi orang saleh itu amanu wa amilus sholih. Beriman dan beramal, hubungannya dengan Allah baik, hubungan dengan sesama manusia baik. Itu yang keberapa itu? Nah, yang ketujuh wa markabun hayyin. Kendaraan yang menyenangkan. Nah, itu relatif aja itu. Kamu senang dengan apa? Kalau DR11 bisa juga. Kendaraannya DR11. Apa itu? DR11? Jalan kaki. Ya. Kendaraan juga ini. Ya, enggak kendaraan nih. Yo, coba nanti kalau lumpuh bisa enggak jalan. Itu membutuhkan orang lain. Jadi markabun hayyin itu relatif saja. Kamu senang dengan pakai apa? Beat apa? Beat namanya itu. Beat. Ada namanya Vario. Ada namanya Scoopy. Ada namanya apa? Becker. Nah, itulah. Jadi pokok yang menyenangkan. Kalau senang dengan pakai dayung itu apa? Sepeda apa? Sepeda ontel. Onta. Yang tinggi itu namanya onta. Dulu yang kecil itu namanya jengki. Kalau yang kecil-kecil namanya jengki. Nah, itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan wasanaun jamil. Pujian yang baik. Hidup di gubuk lagi tidak ada yang suka sama kita, tidak ada artinya. Kaya sih kaya. Tapi segubuk tidak ada yang negur kita. Ada tidak manfaatnya kekayaan itu? Jadi nama baik nama baik itu perlu sekali. Kalau rusak nama kita susah. Jadi pelihara nama kita. Baik di antara dengan terutama dengan tetangga, dengan apa gitu. Jangan sampai kita hidup jadi celaan orang gitu. Kita hidup menjadi teladan orang dalam kebaikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi contohlah kehidupan Rasulullah, insyaallah sanaul jamil. Kita akan mendapat pujian yang baik. Kalau Nabi Muhammad yang memuji dia baik itu bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Innaka ala khuluqin azim. Engkau Muhammad mempunyai budi pekerti yang tinggi, yang besar gitu. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, kita mungkin season berikutnya apa itu wa fil akhirati hasanah. Ini baru fid dunya hasanah. Silakan anak-anak yang mau tanya ada. Sudah, mari kita akhiri dengan kita baca kafaratul majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wahdaka la syarika lak. Wahdaka la syarika lak. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wahdaka la syarika lak. Wahdaka la syarika lak. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wahdaka la syarika lak. Wahdaka la syarika lak. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhi 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin fil ma'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il hawali wal afat taqdi lana bi jami'il hajat.
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من علماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما فارزقنا فهما. اللهم إنا نستودع علمتنا فعلمنا ما جهلنا فاردد لنا عند حاجتنا إليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجمع هذا جمعا مرحوما تفرقا بعد هذا متفرقا وبقى معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغرا. لجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة كلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. Demikian kurang lebih hadanallahu ila sabil falah wal muwaffiq ila tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.